Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Dr. Rado Yendra bersama Lembaga Integrasi Sains dan Islam. Pada tayangan perdana ini kita akan melihat keunggulan tahun Hijriah dan tahun Masehi dari sudut pandang sains dengan menggunakan pemodelan data kecepatan angin. Lembaga Integrasi Sains dan Islam merupakan suatu lembaga yang mendukung penuh visi dan misi Minsus Karyau untuk berupaya menjadi gemilang dan terbilang. Oleh sebab itu, salah satu konsentrasi pusat dari kajian integrasi sains dan Islam ini adalah mencoba memandang fenomena-fenomena yang ada dalam ajaran Islam dengan menggunakan sentuhan-sentuhan ilmu sains. Nah, pada kesempatan kali ini kita tahu bahwa sistem tahun dalam kehidupan kita ini ada yang disebut dengan tahun Masehi dan tahun Hijriah yang masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri, seperti tahun Masehi berdasarkan peredaran matahari, tahun Hijriah berdasarkan peredaran bulan. Kita tidak membahas tahun Masehi, tahun Hijriah ini punya agama tertentu, tapi kita melihat dalam sudut pandang bahwa matahari dan bulan itu merupakan suatu benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan lihat dari sudut pandang sains apa keunggulan data tahun Hijriah dan tahun Masehi ini. Kita coba aplikasikan kepada pemodelan data kecepatan angin. Oke, kita coba lihat rujukan kajian integrasi sains kita pada malam ini yang merujuk kepada satu surah Al-Quran yang kita akan coba dengarkan bersama pada kesempatan kali ini. Oke, kita coba dengarkan bersama. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita lihat surah yang dilantunkan tadi dengan suara yang sangat merdu sekali tentunya, tentu ini bukan dari suara saya, tentu ada yang fasihnya, tentu kita coba ambil sumbernya. Nah, apa yang dibacakan tadi dalam surah Al-Quran tadi kita lihat merupakan surah Yunus ayat kelima yang mana memiliki terjemahan dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manazilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi ada dua kata kunci di sini. Matahari, perjalanan matahari dan bulan memang salah satunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, tentu dari dua sistem tahun ini kita akan lihat bagaimana akibatnya atau efeknya jika data kecepatan angin, kalau kita lihat di sini WDSP itu wind speed dalam satuan knot, ada data ini disajikan dalam Masehi 1 Januari, oke, terus sampai 17 Juni sampai Desember, dan ada data ini juga disajikan dalam tahun Hijriah
Ramadan, Rabiul Awal, dan seterusnya. Jadi metodologi penelitian yang kita lakukan pada saat ini adalah data kecepatan angin ini akan kita modelkan dengan menggunakan model peluang, teori-teori umum yang biasa dilakukan dalam suatu riset artikel, di antaranya menggunakan model fungsi densitas peluang gamma dan model fungsi densitas peluang Weibull. Jadi dua model ini akan kita lakukan terhadap data kecepatan angin tahun Masehi dan data kecepatan angin tahun Hijriah. Kita akan memodelkan, lalu kita akan pilih yang terbaik dengan menggunakan teori-teori standar dalam statistik, dengan menggunakan teori mungkin HIC, KIK Information Criterion, BIC Bayesian Information Criterion, dan MSI Mean Square Error. Jadi kalau gitu kita lihat sekarang, kita akan memodelkan untuk Masehi bulan Januari, kita kumpulkan datanya bulan Januari semuanya. Untuk tahun 99 sampai 2018. Jadi kita kumpulkan semua Januari. Lalu kita kumpulkan semua data Februari. Kita kumpulkan sampai semua data di bulan Desember. Begitu juga untuk tahun Hijriah. Data hujan ini kita kumpulkan pula untuk di bulan Ramadan. Dari 14-19 Hijriah sampai sekarang. Terus kita kumpulkan pula menurut Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Syawal, dan seterusnya. Lalu kita akan bandingkan. Kita modelkan, kita bandingkan mana yang terbaik. Apakah bulan-bulan yang ada di tahun Masehi atau bulan-bulan yang ada di tahun Hijriah. Jadi kalau kita lihat ada langkah awal dalam pemodelan, tentu kita dapatkan parameter. Oke. Seperti model Weibull yang kita lihat ini, untuk bulan-bulan di tahun Hijriah dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, terus ada Zulhaidah, Ramadan, Syawal, Zulhaidah, Zulhijjah. Dan parameter-parameter yang dihasilkan sesuai dengan standar dari pemodelan statistik juga kita lihat alfa dan beta. Ini parameter-parameter yang dihasilkan dari data kecepatan angin yang telah kita kumpulkan dari setiap bulan Muharram, Safar, dan seterusnya. Dan juga untuk bulan dalam tahun Masehi juga mempunyai parameter-parameter yang telah kita peroleh bersumber data-data dari kecepatan angin yang kita kumpulkan setiap bulan Januari sampai setiap bulan Desember. Yang ini pula adalah model gamma, yang di atas Weibull, yang di bawah gamma. Kita lakukan seperti Weibull, dapatkan parameternya untuk setiap bulan yang ada di tahun Hijriah, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah, dan juga untuk bulan-bulan yang ada di tahun Masehi dari Januari sampai Desember. Kita sukses menjalankan model karena parameter telah kita dapatkan. Ini standar dari sains. Jadi kalau begitu, apa yang kita pikirkan bahwa integrasi sains dan Islam ini sangat penting. Karena fenomena-fenomena Islam seperti tahun berdasarkan matahari, tahun berdasarkan bulan, akan enak kita memandangnya jika kita aplikasikan ke dalam ilmu sains dalam bentuk model-model statistik yang standar. Lalu setelah model-model ini dapat, parameter dapat, kita dapatkan model. Kita lihat misalnya model Weibull untuk Muharram. Modelnya nampak di sini. Fx sama dengan bla bla bla. Ini persamaan matematis yang sering kita sebut dengan model. Jadi kalau orang tanya,
Seperti apa pemodelan kecepatan angin dengan menggunakan model Weibull untuk bulan Muharram? Kita bisa jawab Fx sama dengan bla 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 seperti yang Anda lihat di layar. Begitu juga kalau ada orang tanya model kecepatan angin untuk Masehi bagaimana? Kita tidak bisa jawab Fx sama dengan bla 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 bla. Adanya model ini adalah sains. Nah, luar biasa apa yang kita lakukan. Ini adalah untuk kecepatan angin Weibull. Lalu dengan gamma begitu juga. Kita gunakan model gamma. Gamma begitu juga. Muharram sampai Zulhijjah, Masehi, Januari sampai Desember. Masing-masing punya model yang dapat kita lihat dalam layar. Lalu setelah model dapat, kita lihat mana yang terbaik. Nah, kita lihat yang terbaik sekarang. Ada dua grafik berwarna biru dan berwarna merah. Kita lihat misalnya yang pertama ini gambar 43. AIC yang biru adalah Masehi, yang merah adalah Hijriah. Yang terkecil adalah yang terbaik. Jadi kalau kita lihat Hijriah untuk bulan 1 dan bulan 2, bulan 1 dan bulan 2 ini Hijriahnya diwakili tadi oleh Muharram dan Safar. Sedangkan Masehinya 1-2 ini diwakili oleh Januari dan Februari. Karena merah itu di bawah yang berwarna biru, artinya untuk bulan 1 dan 2 itu baik lagi menggunakan tahun Hijriah. Karena AIC-nya lebih kecil. Jadi kalau begitu bulan Safar dan bulan Muharram dan Safar memiliki AIC yang terkecil daripada Januari dan Februari. Beda halnya dengan di bulan 4. Bulan 4 ini kalau Masehinya April, kalau Hijriahnya Rabiul Akhir. Rabiul Akhir kita lihat biru di bawah, merah di atas. Artinya di bulan 4 itu lebih baik lagi Masehi daripada Hijriah. Dan begitu juga untuk bulan 5 dan 6. Kalau Masehinya 5 dan 6 ini Mei dan Juni, kalau Hijriahnya 5-6 itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kita lihat bulan 5 dan 6 AIC-nya yang tahun Hijriah lebih kecil dibandingkan dengan Masehi. Jadi kalau begitu kesimpulannya, ada kalanya Masehi itu baik. Dan ada kalanya Hijriah itu juga baik. Jadi kalau kita lihat dari gambar 43, gambar 4.4 ini Weibull. Sedangkan gambar 4.5, 4.6 ini adalah gamma. Kita lihat model itu Masehi dan gamma, Masehi dan Hijriah itu kadangkala baik di bulan tertentu dan kadangkala buruk pada bulan tertentu. Jadi kalau begitu kita juga bisa memastikan dalam kajian integrasi ini kita bisa menyatakan, menyampaikan kepada pemerintah misalnya bahwa alangkah baiknya data-data fenomena alam seperti kecepatan angin, hujan, suhu itu tidak terbatas kepada data yang dikeluarkan untuk tahun Masehi saja. Karena pada umumnya data-data tersebut hanya ada pada tahun Masehi. Jarang kita lihat pada tahun Hijriah. Jadi kita sampaikan kepada pemerintah, keluarkan data ini dalam dua versi, baik untuk tahun Masehi maupun tahun Hijriah. Karena kita sudah lihat dari apa yang kita bahas pada integrasi sains dan Islam malam ini, itu sangat luar biasa. Bahwa data yang dikeluarkan dalam tahun Hijriah itu kadang sangat baik jika dibandingkan dengan data yang dikeluarkan pada tahun Masehi. Luar biasa perbincangan kita pada malam ini. Edisi perdana integrasi sains dan Islam itu akan kita coba nanti
diskusikan dengan berbagai narasumber dari para ulama yang ada di UIN Suska ini untuk lebih menggali lagi seperti apa sih peranan sains dalam menurut fenomena-fenomena yang ada dalam Islam. Karena dengan cara ini bahwa visi misi yang berkaitan dengan integrasi sains dan keilmuan ini dapat terwujud dan akhirnya dapat menyumbang kepada terwujudnya UIN Suska Riau Gemilang dan Terbilang. Saya Rabe Yendra dari Lembaga Integrasi Sains dan Islam UIN Suska Riau undur diri dulu. Jumpa lagi pada kajian-kajian integrasi sains Islam yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.